Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah tentang masalah solat tahajud. Apakah solat tahajud itu? Kita bahas dulu tentang masalah definisi dari tahajud. Yang dimaksud dengan solat tahajud itu adalah solatut tatawwu'i fil laili ba'dan naum. Yang dimaksud dengan solat tahajud adalah solat tatawwu'. Solat tatawwu' atau solat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun dari tidur. Jadi dikatakan tahajud adalah yang pertama jika dilakukan pada malam hari. Dan yang kedua dikatakan tahajud adalah bila dilakukan setelah tidur. Dan yang ketiga yang harus dipenuhi agar supaya disebut tahajud adalah dikerjakan setelah solat isya. Jadi kalau kita belum melaksanakan solat isya langsung solat tahajud maka tidak boleh. Jadi solat isya terus tidur kemudian bangun itu namanya solat tahajud. Bagaimana Ustadz kalau misalkan saya mengerjakannya sebelum tidur? Kalau kita mengerjakan sebelum tidur itu tidak dikatakan solat tahajud, tetapi namanya adalah qiyamul lail, solat malam. Contohnya adalah solat tarawih yang kemarin kita bahas. Itu dilakukan sebelum kita tidur, makanya disebut qiyamul lail. Bagaimana seandainya solat tarawihnya itu dikerjakan setelah tidur, misalnya di sepertiga malam, jam 3 malam janjian untuk melaksanakan solat tarawih di masjid ini, maka selain disebut sebagai solat tarawih juga mendapat pahala solat tahajud. Kenapa? Karena dikerjakan setelah tidur. Begitu juga dengan solat hajat. Solat hajat apakah boleh dikerjakan setelah tidur atau sebelum tidur? Dua-duanya boleh. Solat hajat itu boleh dikerjakan di malam hari, boleh. Di siang hari juga boleh. Tetapi tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang dilarang. Contohnya setelah asar, tidak boleh. Setelah subuh, tidak boleh. Selain waktu-waktu yang dilarang, boleh dikerjakan. Nah, mana waktu yang paling afdol untuk melaksanakan solat hajat? Yang paling afdol adalah dilaksanakan pada malam hari. Jadi siang hari boleh dilaksanakan, tapi yang paling afdol di malam hari. Kalau mengerjakannya sebelum tidur, ya dapatnya solat hajat. Tapi kalau dikerjakannya setelah tidur, kita niatkan solat hajat, itu otomatis dapat solat hajat, dapat solat tahajud. Kenapa? Karena kita melaksanakannya setelah tidur. Tentang masalah tahajud, ada banyak sekali keutamaan dari solat tahajud. Ini hanya beberapa tentang keutamaan dari solat tahajud. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Jadi kalau kita melaksanakan solat tahajud maka akan diangkat derajat kita oleh Allah. Derajat yang mana? Entah dari mana arahnya, pokoknya terserah Allah. Mulai rizkinya dilancarkan, kedudukan kita mungkin diangkat oleh Allah, dihargai oleh orang-orang dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, dikatakan dalam hadis bahwa solat tahajud itu adalah sebaik-baik solat setelah solat fardu. Jadi solat sunnah yang terbaik setelah solat fardu adalah solat tahajud. Sebenarnya ada lagi solat yang terbaik, yaitu solat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kenapa dikatakan terbaik? Karena qobliyah dan ba'diyah itu bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam solat fardu. Makanya jangan sampai kita tinggalkan solat qobliyah dan ba'diyah. Selama kita sempat, kerjakan qobliyah dan ba'diyah. Karena kalau seandainya kita solat fardu, misalnya solat maghrib, tadi ada bagian yang tidak khusyuk, rukuknya enggak khusyuk, nah, itu akan dilengkapi oleh qobliyah dan ba'diyah kita yang kita kerjakan. Nah, gitu. Begitu juga dengan solat tahajud. Solat tahajud dikatakan sebagai sebaik-baik solat setelah solat fardu. Disebutkan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu puasa di bulan Muharram.
Wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Dan paling afdolnya solat setelah solat fardu adalah solat malam, yang diantaranya adalah tahajud. Keutamaan lainnya disebutkan solat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Nah ini, atani Jibril, datang kepadaku Jibril, kata Nabi. Faqalah, maka kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta, hiduplah sekehendakmu, fa innaka mayyutun, karena kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah seseorang sekehendakmu, fa innaka mufarikuhu, karena kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah sekehendakmu, fa innaka majziyun bihi, karena kamu akan diberi balasan. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail, dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada solat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia. Jadi kemuliaan seorang mukmin adalah terletak di solat tahajudnya, solat malamnya. Makanya kalau kita ingin menjadi mukmin yang mulia, yaitu dijaga solat malam. Sampai kapan waktunya? Waktunya itu mulai dari Isya. Kalau kita sudah tertidur misalnya, tertidur habis Isya, tidur, bangunnya jam 9, boleh enggak melakukan sholat tahajud? Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Sudah melakukan sholat Isya dan sudah tidur. Syaratnya itu sholat tahajud. Tetapi paling afdolnya, kalau ditanya afdolnya, sepertiga malam. Nah sekarang sholat maghrib terus ketiduran karena kecapean, Isya bangun, sholat Isya, boleh enggak sholat tahajud? Tidurnya itu antara maghrib dan Isya, boleh enggak? Hah? Boleh apa enggak? Tidurnya setelah maghrib, bangunnya Isya, sholat Isya. Jadi sudah tidur dan sudah sholat Isya, tapi tidurnya itu setelah maghrib. Boleh enggak sholat tahajud? Boleh, meskipun tidurnya setelah maghrib, sholat tahajud. Atau kita misalnya dalam keadaan perjalanan, misalnya pergi ke Madura, itu sudah jaraknya bisa dijamak qashar. Nyampe di sana dijamak qashar antara maghrib dan Isya. Habis jamak qashar, maghrib 3 rakaat, Isyanya 2 rakaat, ketiduran 10 menit. Belum masuk waktu Isya di situ, tapi sudah sholat Isya. Kenapa? Karena sudah dijamak sama maghrib. Ketika bangun, boleh enggak sholat tahajud? Boleh. Kenapa? Sudah sholat Isya dan sudah tidur. Jelas? Keutamaan yang lainnya, sholat tahajud adalah kebiasaan orang yang soleh, pendekatan diri kepada Allah, penghapus kesalahan, menjauhkan dosa. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melakukan sholat malam. Fa innahu da'bus sholihin, karena ia adalah kebiasaan orang soleh qablakum, sebelum kalian. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum, ia sebagai amal taqarrub bagi kalian kepada Allah. Wa maghfaratun lisayyiati wa manhatun 'anil itsmi, dan sebagai menjauhkan dosa, penghapus dosa, penghapus kesalahan. Jadi kalau pengen kesalahan kita, dosa kita dihapus, maka tahajud. Kenapa? Karena tahajud itu kebiasaan orang soleh.